Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Deba dengan NPM 022724111039. Saya dari kelas 3C Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, perbankan syariah tidak akan berkembang hanya dari internal bank saja. Ada ekosistem besar yang ikut mendukung, mulai dari regulator, lembaga pendidikan, vintage, hingga lembaga zakat dan wakaf. Dengan memahami peran masing-masing lembaga, kita bisa melihat bagaimana perbankan syariah dibangun, dijaga, dan terus dikembangkan. Jadi saya akan memulai dari poin yang pertama, yaitu tentang mengapa perbankan syariah butuh dukungan dari berbagai lembaga. Perbankan syariah bukan sekedar menunjuk bank yang memakai sistem syariah. Ia adalah bagian dari ekosistem besar ekonomi syariah agar bisa beroperasi dengan aman sesuai regulasi dan terhindar dari pelanggaran. Agar bisa beroperasi dengan aman, sesuai regulasi, dan terhindar dari pelanggaran syariah, bank syariah membutuhkan regulator, pengawas syariah, lembaga keuangan lain, teknologi, sumber daya manusia, hingga dukungan dari industri halal. Tanpa dukungan itu, perbankan syariah akan sulit bersaing dengan bank konvensional. Kemudian yang kedua ada peran lembaga pengatur dan pengawas. Bagian pertama dari ekosistem ini adalah lembaga regulator dan pengawas. Yang pertama ada peran Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia berperan besar dalam perkembangan perbankan syariah. Apa saja yang dilakukan Bank Indonesia? Yang pertama, menyediakan instrumen moneter syariah. Misalnya Sukuk Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ini diperlukan agar bank syariah bisa mengelola likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada membuat kebijakan sistem pembayaran yang mendukung syariah. Contohnya QRIS, BIFES, dan sistem clearing nasional yang juga dipakai bank-bank syariah. Yang ketiga, melakukan riset dan edukasi ekonomi syariah. Bank Indonesia aktif melakukan kajian dan seminar untuk memperkuat pemahaman masyarakat. Kemudian yang keempat, mendukung program seperti Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU. Ini penting untuk menghubungkan wakaf, filantropi Islam, dan perbankan syariah. Kemudian yang kedua ada peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kalau Bank Indonesia fokus ke moneter dan sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK fokus pada pengaturan dan pengawasan industri perbankan syariah. Peran Otoritas Jasa Keuangan meliputi pengeluaran regulasi perbankan syariah seperti permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola. Memberikan izin pendirian bank syariah, kantor cabang, atau unit usaha syariah. Kemudian mengawasi kinerja bank syariah agar tetap sehat. Kemudian melindungi konsumen, misalnya nasabah yang dirugikan. Kemudian yang terakhir, mendorong inovasi digital banking syariah. Tanpa Otoritas Jasa Keuangan, perbankan syariah tidak akan punya standar operasional yang jelas. Kemudian yang ketiga ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Ini adalah lembaga paling penting terkait aspek syariah. Perannya meliputi pengeluaran fatwa tentang produk dan akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan lainnya. Kemudian menjadi acuan seluruh bank syariah sebelum meluncurkan produk baru. Menjaga agar operasional keuangan syariah bebas dari riba, gharar, dan maisir. Jadi tanpa DSN MUI, bank syariah tidak punya pedoman syariah yang baku. Kemudian yang keempat ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi DPS adalah penjaga syariah di setiap bank.
Perannya mengawasi transaksi sehari-hari, memastikan semua produk sesuai fatwa DSN MUI, memberi masukan kepada manajemen bank, mengesahkan laporan tahunan terkait dengan kepatuhan syariah. DPS adalah jaminan bahwa bank benar-benar menjalankan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga ada peran lembaga keuangan lain. Perbankan syariah tidak berdiri sendirian. Ada lembaga keuangan lain yang saling terhubung. Yang pertama ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau BMT KSPPS. Lembaga-lembaga ini berada paling dekat dengan masyarakat kecil. Perannya yang pertama memberikan pembiayaan mikro syariah. Kemudian yang kedua meningkatkan inklusi keuangan. Yang ketiga, menjadi jalur awal bagi pelaku usaha kecil sebelum masuk ke bank syariah. Yang kedua ada pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah menyediakan tempat bagi bank syariah untuk berinvestasi. Kaitannya, bank bisa menempatkan dana di sukuk negara atau reksadana syariah. Pasar modal menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi pemerintah maupun perusahaan. Kemudian yang ketiga ada perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah penting untuk melindungi pembiayaan bank dari risiko gagal bayar. Memberikan produk bancassurance syariah. Mendukung stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang keempat ada peran teknologi dan infrastruktur digital. Saat ini masa depan perbankan syariah sangat ditentukan oleh teknologi. Yang pertama ada vintage syariah. Jadi vintage syariah terus berkembang dalam bentuk P2P lending syariah, dompet digital syariah, crowdfunding zakat dan wakaf, payment gateway syariah. Vintage berperan untuk mempermudah layanan keuangan syariah, menyediakan kanal pembiayaan baru, memperluas jangkauan bank syariah. Kemudian yang kedua ada sistem pembayaran syariah. Jadi peran infrastruktur seperti QRIS syariah, mobile banking syariah, ATM bersama syariah, teknologi blockchain untuk akad digital di masa depan. Semua ini membantu bank syariah bersaing di era digital. Kemudian yang kelima ada peran lembaga pendidikan dan sumber daya manusia. Peran lembaga pendidikan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan bank syariah. Yang pertama ada perguruan tinggi dan riset. Universitas berperan menghasilkan lulusan ekonomi syariah yang berkualitas. Perguruan tinggi juga melakukan riset dan pengembangan produk baru yang bisa digunakan bank syariah. Kemudian yang kedua ada lembaga sertifikasi dan pelatihan. Sumber daya manusia perbankan syariah membutuhkan kemampuan khusus. Karenanya ada lembaga sertifikasi seperti LSP Keuangan Syariah, sertifikasi DPS, sertifikasi perbankan syariah internasional seperti CISI atau INCAIF. Semua ini memastikan pegawai bank paham syariah sekaligus keuangan modern. Kemudian yang keenam ada peran lembaga zakat, wakaf, dan filantropi. Sektor sosial Islam sangat berkaitan erat dengan perbankan syariah. Yang pertama ada Basnas dan Laznas. Bekerja sama dengan bank syariah untuk pengumpulan zakat melalui bank, penyaluran dana sosial, edukasi literasi keuangan syariah. Kemudian yang kedua ada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. BWI berperan dalam kerjasama pengelolaan wakaf produktif, penerbitan instrumen seperti kes wakaf, linket sukuk atau CWLS. Membuka peluang bagi bank syariah untuk ambil bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Kemudian yang ketujuh ada peran pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga sangat berperan. Yang pertama ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX. KNEX menyusun arah kebijakan nasional di bidang ekonomi syariah. Fokusnya mengembangkan perbankan syariah, mendorong industri halal, menyatukan lembaga pendidikan, UMKM, bank, dan teknologi. Kemudian yang kedua ada Kementerian Keuangan. Peran utamanya menerbitkan
menerbitkan sukuk negara, menyediakan insentif untuk industri keuangan syariah, mengelola dana APBDN melalui instrumen syariah. Kemudian yang ke-8 ada peran industri halal. Industri halal dan bank syariah adalah dua sektor yang saling mendukung. Perannya memberi peluang pembiayaan syariah untuk makanan halal, kosmetik, pariwisata halal, dan lainnya. Meningkatkan permintaan layanan bank syariah, memperluas basis nasabah. Kemudian yang ke-9 ada peran media dan literasi masyarakat. Media juga memegang peran penting. Perannya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk syariah, menghapus stigma negatif seperti syariah itu mahal atau ribet, membangun kepercayaan publik. Dengan literasi yang kuat, pertumbuhan bank syariah akan lebih cepat. Kemudian yang ke-10 ada tantangan yang masih dihadapi. Meski ekosistemnya lengkap, masih ada beberapa tantangan. Yang pertama ada literasi masyarakat yang masih rendah. Yang kedua ada sumber daya manusia syariah yang belum merata kualitasnya. Yang ketiga ada kolaborasi antara lembaga yang belum optimal. Yang keempat ada teknologi dan inovasi yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang kelima ada persepsi bahwa produk syariah lebih mahal. Kemudian ada peran standarisasi syariah dan akuntansi. Selain lembaga pengawas dan regulator, standarisasi juga memegang peranan penting. Yang pertama ada peran IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntan Syariah. Ikatan Akuntansi Indonesia mengatur standar akuntansi syariah yang digunakan perbankan syariah. Peran pentingnya yang pertama menyusun PSAK syariah, misalnya PSAK murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, dan ijarah. Yang kedua, menjaga agar laporan keuangan bank syariah transparan dan dapat diaudit. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas bank syariah di mata investor dan regulator. Tanpa standar akuntansi syariah, pelaporan keuangan syariah bisa tidak konsisten. Kemudian yang kedua ada peran Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini lembaga internasional yang membuat standar syariah global. Perannya menyusun standar syariah internasional untuk keuangan Islam, menjadi acuan banyak negara termasuk Indonesia. Membantu perbankan syariah Indonesia terhubung dengan sistem keuangan syariah global. Ini membuat sistem perbankan syariah lebih kompetitif secara internasional. Peran lembaga audit dan konsultan syariah. Ekosistem perbankan syariah membutuhkan pengawasan dari pihak independen. Yang pertama ada auditor syariah. Ini adalah auditor yang memahami akuntansi syariah, fikih muamalah, manajemen risiko keuangan syariah. Perannya yang pertama menilai kesesuaian operasional bank. Yang kedua, mengaudit laporan keuangan syariah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian yang kedua ada konsultan keuangan syariah. Konsultan membantu pengembangan produk baru, penyusunan SOP berbasis akad syariah, implementasi sistem IT untuk akad-akad bank syariah. Konsultan juga membantu bank kecil yang baru bertransformasi menjadi syariah. Selanjutnya ada peran lembaga rating dan pemeringkat. Lembaga rating sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Contohnya Pevindo Syariah, Moody's. Untuk rating internasional sukuk dan bank. Perannya yang pertama menilai tingkat risiko bank syariah. Yang kedua memberikan rating pada sukuk atau instrumen syariah. Yang ketiga membantu investor mengambil keputusan yang aman. Pemeringkatan membuat transparansi di industri keuangan syariah terjaga. Kemudian ada peran infrastruktur digital dan keamanan data. Dalam era digital, bank syariah harus menyiapkan infrastruktur dan keamanan yang kuat. Yang pertama ada cyber security. Bank syariah harus bekerja sama dengan lembaga keamanan siber untuk melindungi data nasabah, mencegah cyber attack, menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang kedua ada core banking syariah.
Core banking syariah berbeda dengan core banking konvensional karena harus mendukung pencatatan akad syariah, harus bisa memisahkan dana halal haram, harus menjaga integritas transaksi sesuai fatwa. Industri IT berperan besar dalam menyediakan sistem ini. Kemudian yang selanjutnya ada peran lembaga internasional. Ekosistem keuangan syariah tidak hanya nasional tetapi juga terhubung global. Yang pertama ada IFSB atau Islamic Financial Service Board. Perannya membuat standar regulasi internasional untuk perbankan syariah, memberikan pedoman manajemen risiko, tata kelola, dan stabilitas keuangan. Memastikan bank syariah mampu bertahan dalam krisis global. Kemudian yang kedua ada IDB atau ISDB atau Islamic Development Bank. Perannya memberikan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan keuangan syariah, mendukung proyek pembangunan yang menggunakan prinsip syariah, menjadi mitra strategis Indonesia dalam pengembangan ekonomi Islam. Kemudian yang selanjutnya ada peran lembaga penjamin simpanan atau LPS syariah. LPS syariah menjamin simpanan nasabah di bank syariah. Manfaatnya yang pertama menjaga stabilitas perbankan syariah, yang kedua melindungi masyarakat, yang ketiga meningkatkan kepercayaan pada bank syariah. LPS syariah menerapkan mekanisme penjaminan sesuai ketentuan syariah. Kemudian yang selanjutnya ada peran UMKM dan pelaku usaha halal. UMKM adalah tulang punggung ekonomi syariah. Perannya yang pertama menjadi objek pembiayaan bank syariah. Yang kedua membentuk rantai pasok industri halal. Yang ketiga menciptakan permintaan produk syariah yang semakin besar. Ketika UMKM tumbuh, bank syariah ikut tumbuh. Kemudian yang selanjutnya ada peran komunitas dan organisasi sosial. Perbankan syariah berkembang lebih cepat jika didukung komunitas. Contoh komunitas yang pertama komunitas bisnis syariah, komunitas muslim, komunitas bisnis syariah, komunitas muslimpreneur, komunitas ekonomi Islam kampus. Mereka berkontribusi dengan mengadakan seminar, membangun jaringan bisnis syariah, mendorong masyarakat berpindah ke layanan keuangan syariah. Selanjutnya ada peran media sosial dan digital influencer. Di era digital, influencer sangat berpengaruh. Perannya yang pertama mengedukasi masyarakat mengenai produk syariah. Yang kedua menjadi jembatan antara bank dan generasi muda. Yang ketiga menghilangkan stigma bahwa bank syariah itu kaku dan kuno. Konten edukasi keuangan syariah di TikTok, Instagram, dan YouTube membantu literasi meningkat. Kemudian yang selanjutnya ada peran layanan konsumen dan customer experience. Bank syariah juga harus didukung oleh layanan konsumen yang baik. Perannya yang pertama meningkatkan kepuasan nasabah, yang kedua membantu nasabah memahami akad, yang ketiga mengurangi risiko kesalahpahaman terkait biaya dan proses syariah. Layanan yang ramah menjadikan bank syariah pilihan utama masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada peran sistem hukum dan regulasi nasional. Sistem hukum membantu memastikan operasional bank syariah mendapat perlindungan. Perannya yang pertama menyediakan dasar hukum melalui Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang kedua menyelenggarakan sengketa melalui pengadilan agama yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah. Yang ketiga menjamin risiko. Yang ketiga menjamin keamanan investor dan nasabah. Selanjutnya prospek masa depan industri pendukung perbankan syariah. Perbankan syariah Indonesia memiliki prospek besar karena yang pertama populasi muslim terbesar di dunia, yang kedua didukung kuat oleh pemerintah, yang ketiga arah ekonomi global menuju keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Yang keempat, teknologi digital yang membuat layanan syariah semakin mudah diakses. Selain itu, integrasi antara fintech syariah, industri halal, zakat dan wakaf, pendidikan dan sumber daya manusia syariah akan membentuk ekosistem yang semakin kuat di masa depan. Dengan melihat semua peran lembaga dan industri pendukung tadi, kita bisa memahami bahwa perbankan syariah bukan sekedar bank tanpa riba. Ia adalah sistem yang kompleks dan terintegrasi, yang melibatkan banyak pihak mulai dari regulator, lembaga akuntansi, fintech, pendidikan, hingga masyarakat luas.
Semakin kuat seluruh ekosistem pendukung, semakin besar potensi perbankan syariah untuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan global. Baik, itulah tadi pembahasan dari peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next time. Bye bye.